Saudara-saudara, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan, mengelaborasi tema pikiran pokok yang kita bahas dalam sidang MPL di Merauke beberapa hari lalu. Pikiran pokok yang mendasari, menjiwai, dan menjadi arah pelayanan PGI untuk 1 tahun ke depan, hiduplah sebagai terang, mewujudkan eklesia domestika yang memulihkan kehidupan bangsa, dan kedua, merawat ciptaan. Nah, saya belum membuat PPT-nya, jadi saya akan membacakan beberapa fokus dari pikiran pokok ini. Secara formal, saudara-saudara, Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan situasi atau kondisi demokrasi yang tidak terlalu bagus. Sederhananya, secara prosedural, demokrasi kita dikategorikan sebagai demokrasi yang masuk dalam tahap konsolidasi demokrasi, negara demokrasi, tetapi belum secara substansial. Kita tahu misalnya dalam pemilu yang lalu, salah satu indikator demokrasi itu terlihat dalam pemilu harusnya prosedurnya itu sudah pasti, hasilnya tidak pasti. Pemilu yang demokratis itu cirinya salah satunya itu. Predictable procedure, sudah tahu tahapan-tahapannya, calon-calonnya, waktunya. Tetapi saudara tahu dalam pemilu yang lalu, itu ada aturan-aturan yang baru diketok beberapa bulan sebelum pemilu berjalan. Unpredictable procedure. Harusnya unpredictable result. Tapi ada lembaga survei yang pada waktu lalu itu bisa secara tepat membayangkan dan memprediksi siapa yang menang sebagai presiden, wakil presiden dengan jumlah yang hampir sama persis. Nah, ini sebetulnya menggambarkan sesuatu yang serius sebagai sebuah bangsa. Kedaulatan rakyat belum betul-betul terwujud bahkan dalam demokrasi yang sifatnya elektoral. Di sana terjadi unpredictable prosedur, nggak pasti. Di MK diketok boleh ada perubahan usia. Dan predictable result, harusnya terbalik. Ya, bisa bayangkan ada lembaga survei yang hasil surveinya itu bisa langsung sama persis dengan hasil pilpres. Ya, ini sesuatu yang tidak terlalu sehat secara demokrasi. Nah, itu sebabnya saudara-saudara beberapa lembaga internasional menggolongkan Indonesia dalam kategori yang tidak terlalu dewasa dari sisi demokrasi. Dan indikasi-indikasi ini semakin memprihatinkan kalau kita menyadari ada korupsi sistemik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan konflik berkepanjangan di Papua hingga saat ini. Kita juga sedih mendengar bagaimana orang-orang muda yang pada waktu lalu menyuarakan suara kritik terhadap pemerintah karena beberapa elit politik melakukan pamer secara tidak pantas, kemudian ditangkap dan beberapa dari mereka sampai saat ini belum keluar dari tahanan. Nah, di Papua sendiri, tempat di mana ini MPL, bukan MPK, MPL 2026 dilaksanakan, masih terlihat luka yang terbuka sebagai bagian dari tubuh bangsa. Kemarin di kantor PGI kita baru saja melakukan diskusi dengan media dan narasumbernya itu satu wakil ketua MRP yang mewakili perempuan di Papua. Dia dari asli orang Merauke yang melihat betul bagaimana hutan-hutan Papua dimasuki dan diambil tanpa proses yang beradab atau berbudaya. Dia mengatakan, bayangkan rumah saudara dimasuki orang lain tanpa permisi, diambilin barang-barangnya, dan Anda tidak bisa berbuat banyak karena Anda dianggap salah kalau membela atau menjaga rumah saudara. Bagaimana rasanya? Nah, kemarin kita juga mendengar dari satu orang yang mengadvokasi
kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dia menceritakan diduga ada beberapa orang yang mengalami tindakan kekerasan dan pembunuhan dan sampai saat ini belum ada penyelesaian hukum yang proper. Nah, secara teologis dalam terang Injil Kristus yang membebaskan itu, kenyataan-kenyataan ini tidak boleh direduksi semata-mata isu keamanan atau pembangunan, tetapi harus dibaca sebagai manifestasi dari ketidakadilan struktural yang berakar pada sistem sosial dan politik bangsa ini yang masih rasialis terhadap orang Papua, melakukan kekerasan negara yang sistemik kepada masyarakat Papua, dan mau melakukan ekosida, bukan cuma genosida, tapi penghancuran ekologi masyarakat Papua. Dan itu dibingkai dengan narasi pembangunan bangsa. Kehadiran tanah di Papua, kehadiran kita di tanah Papua bukan kebetulan sidang MPL PGI, dan ini menarik Bapak Ibu. Saya ingat betul sebetulnya Merauke bukan pilihan untuk sidang MPL. Tetapi entah gimana berubah harus di Merauke. Dan kemarin sebetulnya PGI juga tidak berniat mendeklarasikan tolak PSN, tidak ada niat itu. Tapi Tuhan bekerja sedemikian rupa memaksa PGI untuk menyuarakan suara profetis terkait dengan ketidakadilan dan pelanggaran ekologi termasuk terhadap hak-hak masyarakat adat di Merauke. Akhirnya kita keluar. Nah, ini nggak gampang ini, karena resikonya juga tidak ringan. Kita kemarin baru didatangi BIN, diajak ngobrol, ya, dan seterusnya. Ada hal-hal yang membawa kita pada situasi untuk betul-betul bergantung pada Tuhan dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di bidang pendidikan, kondisi kita juga tidak baik-baik saja. Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2022 merilis bagaimana hasil program for International Student Assessment menempatkan Indonesia jauh di bawah rata-rata bangsa lain dalam hal literasi numerik, literasi membaca, dan sains. Apalagi kalau saudara-saudara pergi ke kantong-kantong Kristen yang di sana identik dengan kantong-kantong kemiskinan. Dua persoalan serius tadi berkelindan dengan persoalan kebangsaan, juga ditambah parah dengan kemajuan artificial intelligence yang menjadi ancaman untuk kehidupan bersama yang membuat kita harus betul-betul meresponsnya secara bijaksana. Saya lewati beberapa elaborasi detail tentang tantangan perkembangan AI, tetapi saudara-saudara yang mau dikatakan begini, saat ini kita ini menjadi pribadi yang direduksi sebagai data saja. Kalau nama saya berubah, KTP saya berubah, saya udah gak akan dikenali oleh orang lain. Karena masyarakat kita sudah digital, selain mungkin istri dan anak-anak saya. Nah, saudara-saudara, kemarin saya berbicara dengan salah satu anggota komisi PGI yang dipercaya mendesain cyber security untuk negara. Dia mengatakan bagaimana sebetulnya ruang komunikasi yang kita masuki dan kita hidup di dalamnya sudah merampas secara total kebebasan kita. Kita sudah ketahuan semua siapa kita dari apa yang kita lakukan di sini. Jejak digital saudara itu semua sudah ketahuan. Bahkan dia menyarankan kita migrasi untuk komunikasi, tidak lagi pakai produk yang selama ini saudara dan saya pakai, karena sudah nggak ada yang rahasia di sini. Sudah nggak ada yang rahasia di sini. Belum lama ini ada kasus pendeta di rekayasa dia melakukan tindakan asusila secara seksual, dan itu mirip sekali.
Jadi saudara-saudara bisa dibayangkan kemajuan yang begitu melompat ke depan dengan situasi masyarakat Indonesia yang bahkan literasi digitalnya saja masih parah. Ada gap yang begitu jauh, bagaimana kita bisa merespons ini secara bijaksana? Saya kadang-kadang suka akhirnya mengabaikan kalau ditanya, Pak Sekum, ini Pak Sekum benar ya bagi-bagi uang? Sudah tahu berkali-kali dibilang salah gitu ya. Tapi masih terus secara masif. Dan itu susah dibedakan asli atau palsu gitu. Nah saudara-saudara, secara positif juga begini. Di beberapa negara maju sekarang sudah ada teknologi yang memungkinkan tokoh-tokoh terkenal bisa dibuat video digitalnya dan dia berkhotbah secara menarik, saudara. Bahkan ada di tes pengakuan dosa tidak lagi ke Romo, pengakuan dosa kepada figur artificial intelligence yang memproduksinya. Khotbahnya lebih bagus. Pengakuan dosanya lebih simpatik mungkin. Lebih mengena. Dan sekarang anak-anak muda kita, dia akan tanya semua kepada AI. Bagaimana lolos dari pinjol? Itu ada semua itu. Bapak Ibu silakan kalau nggak percaya. Dan ini tantangan buat pelayanan gereja. Kalau kita tidak betul-betul peka memiliki literasi digital dan melihat ini sebagai ruang yang harusnya Kristus berinkarnasi. Pelayanan gereja menurut saya akan semakin tidak relevan. Pelayanan gereja akan semakin ditinggalkan. Nah dari kelindan polikrisis itulah, kenapa kita kemudian menarasikan pentingnya eklesia domestika. Ini bukan sekedar kita mengakui secara eklesiologi bahwa keluarga adalah gereja, lalu kita terjebak pada sentimen-sentimen rohani, oh keluargaku rumah Allah, oh keluargaku di sana ada damai sejahtera. Bukan itu sebetulnya. Tetapi saudara, ini adalah keputusan PGI untuk mau menerobos tembok-tembok kelaziman dan menciptakan ruang spiritualitas yang otentik di tengah kerapuhan yang kita hadapi, di tengah-tengah berbagai polikristis yang menghantui, dan di situ kita mau melihat Tuhan tetap hadir dan menyertai di keluarga. Eklesia domestika itu artinya, benar enggak saya dan saudara-saudara itu merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, cinta kasih Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kita yang otentik. Nah di sini pentingnya kita melihat eklesia domestika itu sebagai, saya menjelaskan ini waktu itu dalam diskusi begini. Kalau Bapak Ibu yang belajar tentang filsafat transformasi pemikiran filsafati itu dimulai oleh Descartes lewat cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada, aku eksis. Sesuatu yang bisa difikirkan berarti dia betul-betul ada, mengada. Bukan yang palsu, bukan yang imani dan lain-lain. Nah, ini juga yang menurut saya jadi persoalan epistemologis dalam kehidupan kita. Kadang-kadang gereja merasa sudah selesai dengan hanya membicarakan dan memikirkan sesuatu. Oh sudah disidangkan, oh sudah didiskusikan. Lalu kita pikir sudah selesai, ada barang itu, kira-kira demikian. Nah saya melihat persoalan kita bukan pada ketiadaan diskusi, ketiadaan bahan-bahan akademis, ketiadaan ajaran-ajaran gerejawi, bukan. Kita semua pintar-pintar saudara. Masalah kita justru menurut saya di sana. Kita kurang bisa menghidupi apa-apa yang kita bicarakan dan diskusikan. Maka saya mengatakan kita bukan cogito ergo sum. Aku berbuat, maka aku ada. Aku terlibat, maka aku ada. Aku berpartisipasi dalam isu itu, maka aku ada.
Ini sama kayak dalam hidup oikumene. Gerak oikumene yang elitis di Salemba 10 itu sudah lama dibicarakan. Tapi ya masih juga kejadian. Karena apa? Karena nggak ada yang juga mau terlibat dalam arak-arakan oikumene secara serius. Masalah kita di PGIW Jawa Barat, saudara tahu salah satunya? Iuran gereja-gereja tidak baik. Lalu kita merasa sudah beroikumene dengan hanya sidang 1 tahun sekali. Nggak ada oikumene di sana. Saudara nggak merasakan pergumulan gereja-gereja yang lain. Kalau iuran saja saudara pelit. Kan pertobatan itu bukan cuma hati, tapi juga dompet. Betul nggak? Nah, Ecclesia Domestika menurut saya letak penting dan substansi strategisnya di sana. Gereja itu bukan cuma secara publik, tapi gereja itu pertama-tama ada dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita bicara merespons krisis kebangsaan, maka kita juga mau merespons itu mulai dari tengah keluarga kita. Anda marah dengan perilaku otoriter pemerintah. Jangan-jangan Anda sendiri otoriter di rumah. Gak fair. Saudara tidak suka dengan orang yang egois dan cuma mau kaya raya seorang diri. Tapi saudara dan saya jangan-jangan mengajarkan itu kepada anak sendiri. Kamu harus kaya, kamu harus sukses, kamu harus pintar. Kita nggak pernah bilang, lebih baik Anda jujur. Nilaimu nggak apa-apa jelek asal kamu jujur. Dibanding Anda nyontek. Jarang kita begitu. Nah, Ecclesia Domestika menurut saya di sana, saudara. Maka ketika didiskusikan, udah deh tahu 1 tahun aja Ecclesia Domestika, tahun kedua jangan. Bukan itu sebetulnya. Tapi ini sebetulnya adalah cara kita menghadirkan habitus, kebiasaan-kebiasaan ideal dari Tuhan, nilai-nilai gerejawi, dalam hal-hal konkret yang kita hidupi hari lepas hari. Ecclesia Domestika. Termasuk kita hamba pendeta-pendeta harus juga introspeksi diri. Benarkah kita menghidupi apa yang kita ajarkan selama ini? Ya, saya pernah menceritakan bagaimana punya pengalaman tidak baik sebagai ayah. Karena anak saya yang pertama punya luka, dia betul-betul trauma. Dan kami baru tahu setelah dia SMA. Sampai kami bertiga, saya, istri, dan dia ke hipnoterapis untuk sama-sama memulihkan. Di akhir proses ini, kami bertiga ngobrol dari hati ke hati dan dia ngomong gini, "Pak, Ma, aku tahu jadi orang tua itu gak mudah. Apalagi anaknya kayak aku, Ma." Dia bilang, "Tapi please, bolehkah Papa Mama tidak ulangi itu kepada adik-adik?" Waduh, saya. Itu suara Tuhan yang menolong kita menyadari masing-masing kita gak sempurna. Dan karena itu kita perlu terus belajar rendah hati, menghidupi nilai-nilai yang kita ajarkan selama ini. Jika tidak, saudara, kita akan menjadi nabi-nabi yang bisu, ngomong gak berani, atau kalaupun ngomong gak ada yang mempercayai. Kenapa? Karena kita nggak menghidupi apa yang kita ajarkan. Nah, Ecclesia Domestika menurut saya pentingnya di sana. Ini adalah cara kita sebagai gereja betul-betul mau menghidupi habitus, kebiasaan-kebiasaan, disiplin-disiplin yang memang sejalan antara apa yang kita pikirkan, katakan, dan ada dalam hati kita, juga perbuatan kita. Dan itu kan persoalan pembiasaan, keseharian di rumah. Ya. Nah, ini yang saya katakan, bagaimana Ecclesia Domestika itu bukan sekedar formulasi teologis, romantisme rohani yang mau mengatakan keluargaku rumah Allah, selesai. Bukan itu. Ini adalah kesadaran bahwa gereja itu juga kita. Gereja itu saya dan saudara-saudara, gereja itu ada di tengah-tengah keluarga. Nah, sejak sidang raya
ke-18 PGID Rantepao, hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran menjadi tema yang memandu kita selama 3 tahun setengah ke depan sampai 2029. Dan kita disadarkan pentingnya menziarahi itu mulai dari konteks yang paling dasar rumah tangga. Saya juga menafsirkan misalnya beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi, itu juga nggak ada ujungnya kan. Kalau saudara berjalan ke ujung bumi, ujungnya itu nanti ada di tempat yang sama karena bumi bulat. Nah, bagaimana mulai menghidupi nilai-nilai Injil dari dasar dan kemanapun kita hidup, itu menjadi panggilan penting gereja-gereja di Indonesia. Nah, memulihkan kehidupan bangsa. Frasa memulihkan kehidupan bangsa secara eksplisit dipilih pada pikiran pokok dalam rangka mengimajinasikan konstruksi berteologi yang tidak sama sekali hanya menekankan rehabilitasi teknis, normalisasi yang superficial, yang sekedar make up-an, bukan. Dalam perspektif teologi trauma dan pemulihan berarti kita mengakui, merawat luka-luka pribadi dan mengintegrasikannya ke dalam hidup baru yang ditandai dengan keadilan dan rekonsiliasi. Dalam bukunya Spirit and Trauma, A Theology of Remaining, Sally Rambo membaca misteri Paskah lewat lensa trauma yang sangat menarik dan indah. Dia berfokus pada hari Sabtu Sunyi, dan dia memaknai itu sebagai ruang di antara kematian dan kebangkitan. Ruang ini dipakai Rambo sebagai metafora bagi mereka, atau lebih tepat bagi kita, saya dan saudara-saudara yang hidup di antara, di sisa-sisa kekerasan, di sisa-sisa luka, dalam kondisi yang masing-masing kita sebetulnya punya luka dan trauma. Rambo menekankan bahwa Roh Kudus bekerja bukan dengan menghapus trauma, tetapi dengan merawat yang tersisa, remaining. Memelihara hidup yang rapuh di tengah luka yang mungkin sampai saat ini belum selesai. Dalam karya-karyanya yang lain, Resurrecting Wounds, Living in the Afterlife of Trauma, Rambo menunjukkan bahwa luka-luka kebangkitan Kristus bukan dihapus, diperlihatkan. Saudara ingat perjumpaan Yesus dengan para murid kan? Cucukkan tanganmu ke bekas lukaku. Kebangkitan sesungguhnya tidak meniadakan atau menegasi luka, tetapi mengubah cara pandang dan relasi kita terhadap luka. Kalau merenungkan hidup kita dalam ketulusan, tentunya masing-masing kita bisa berkata rendah hati, Tuhan, saya ini siapa? Kok bisa dipercaya jadi pendeta? Dan bukankah suara-suara seperti ini yang perlu kita suarakan, saudara? Supaya kita bisa memproklamirkan kepada dunia bahwa kita punya Allah yang besar, yang melayakkan dan memilih kita yang terluka untuk menjadi saksi karya pemulihannya. Kita sudah bosan. Dan kadang-kadang mungkin jemaat-jemaat kita kesal melihat pimpinan-pimpinan spiritual memposisikan diri sebagai wakil Tuhan, persis di bawah Roh Kudus. Kayaknya sempurna, tanpa cacat, tanpa celah gitu. Malah kadang-kadang lebih tinggi dari Roh Kudus. Allah Bapa, Yesus Kristus baru dia Roh Kudus yang keempat. Nah, dalam karya yang bertolak dari pikiran Rambo tadi, maka memulihkan kehidupan bangsa dipahami sebagai pertama, kita tidak melompat terlalu cepat ke narasi kemenangan dan rekonsiliasi nasional yang murahan. Tragedi 65 sampai sekarang dibungkam upaya rekonsiliasinya. Tidak diakui ada luka-lukanya dan tidak akan pernah ada penyelesaian.
Gereja dipanggil tinggal bersama luka-luka bangsa, konflik komunal, kekerasan di Maluku, Poso, Papua, kekerasan seksual, luka korban pembangunan, dan bencana ekologis. Pilihan PGI mendeklarasikan tolak PSN sebetulnya pilihan untuk tinggal bersama mereka yang terluka. Gak ada alasan lain. Itu bukan pilihan yang secara politis, strategis. Itu pilihan yang membawa kita untuk bersedia susah karena tidak mudah berpihak pada mereka yang dianggap rentan dan lemah. Rekoneksi berarti membangun kembali relasi sosial dan politik yang ditandai keadilan. Jadi disitulah ruang pemulihan bisa terjadi. Dalam karyanya yang lebih baru, Truth and Repair, How Trauma Survivor Envisions Justice, Herman menegaskan bahwa keadilan yang menyembuhkan bukan mau menghukum, tapi memusatkan suara penyintas dan merancang praktek keadilan yang membuat keadaan semungkin-mungkin benar bagi mereka. Nah, ini latar belakang teologis kenapa PGI berbicara tentang memulihkan kehidupan bangsa. Kita mau hadir bersama mereka yang luka, hidup dalam luka, karena masing-masing kita juga orang-orang yang punya luka. Dan di situ kita bersama-sama memohon kuasa Allah memulihkan luka bersama. Kita berharap sebagai gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja menjadi komunitas yang bertahan bersama luka-luka bangsa. Komunitas yang mengorganisasi pemulihan dan komunitas yang menghidupi kemurahhatian dan persahabatan di tengah lanskap pasca kekerasan. Di tengah polikrisis, keluarga berfungsi sebagai eklesia domestika yang menjadi benteng terakhir sekaligus fondasi yang menahan erosi moral dan sosial, memastikan ketangguhan dan relevansi, dan dia adalah subjek aktif yang dapat mentransformasi penderitaan menjadi solidaritas, luka menjadi kasih, dan keputusasaan menjadi sumber pengharapan. Nah itu nggak pernah bisa kita kerjakan kalau itu nggak dimulai dari pemulihan di tengah-tengah keluarga. Kalau kita tidak mulai menghidupi karya pemulihan Allah di tengah-tengah luka keluarga kita, keluarga saya dan saudara-saudara. Ini bukan soal kita meromantisir atau memaksakan orang pasti punya luka, bukan. Ini dikatakan karena kita tahu masing-masing kita adalah orang yang rapuh dan berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata kita tidak punya dosa, penipu, kata firman Tuhan. Gak ada kebenaran dalam hidup kita. Bagian terakhir, merawat ciptaan. Frasa kedua yang digunakan adalah merawat ciptaan. Deforestasi masif, eksploitasi tambang, dan kegiatan lain yang mengubah hutan dan savana menjadi monokultur industri adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat Allah yang mengusahakan dan memelihara, bukan menguasai tanpa batas. Kata mengusahakan dan memelihara ini memakai kata kerja yang menurut saya penting dihayati. Mengusahakan ebed, abad, abdi. Dan memelihara itu akar kata yang sama yang sering kali diucapkan imam ketika mengucapkan berkat. Jadi kalau dikatakan manusia dipercaya mengusahakan dan memelihara, dia diminta untuk melayani alam dan memberkati alam sedemikian rupa supaya alam tetap lestari adanya. Sama ketika dia diciptakan dalam keadaan baik. Dalam konteks mereka yang paling kerusakan ekologis tadi, mereka yang paling terdampak adalah masyarakat adat,
petani kecil, dan komunitas pesisir. Dalam perspektif teologi, mestinya kita sadar bumi bukan komoditas, tapi tubuh bersama, di mana manusia dan seluruh ciptaan saling terkait. Dosa ekologis adalah dosa terhadap relasi dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaan. Masyarakat Papua melihat hutan itu seperti perempuan. Di dalam dan melaluinya lahir kehidupan. Ketika hutan dijarah, berarti kita membiarkan perempuan diperkosa. Ketika hutan diambil dan dieksploitasi, berarti kita diam dan tidak berbuat apa-apa ketika kita melihat wajah ibu kita, hidup ibu kita diperkosa dan dianiaya. Itu dasar kenapa kita mau menunjukkan keberpihakan, sebab dari hutan sebetulnya kehidupan masyarakat Papua bisa terus berlangsung. Nah, karena itu, merawat ciptaan adalah imperatif spiritual dan pastoral yang mencakup perlunya pertobatan ekologis di aras pribadi, keluarga, jemaat, dan ranah publik. Dan kami menghimbau terus bagaimana sikap atau spirit Ugahari termasuk menjaga kelestarian lingkungan terus kita hidupi mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Termasuk saya tidak bosan-bosan mengingatkan meminimalisir kemasan plastik dalam kegiatan-kegiatan PGI, baik PGIW maupun PGIS. Saya sudah haus dari tadi, tapi mau minum gak berani karena ini bukan buat panitia ya. Saya bawa botol cuma di mobil ya. Ini bukan kode supaya saya diambilin minum. Saya hanya ambil contoh. Mestinya kita konsisten menghidupi itu. Karena apa yang bisa kita katakan dalam memperjuangkan lingkungan kalau kita nggak mulai dari hal-hal kecil dan sederhana kan. Susah juga kita ngomong. Yang kedua, saudara-saudara, kita solider dengan masyarakat adat dan komunitas yang mempertahankan hutan, laut, dan tanah airnya. Kita mau bergumul secara teologis terhadap arah transformasi digital dan pengembangan AI di Indonesia yang kadang-kadang tidak punya sensitivitas ekologis karena dia mesin. Dalam terang teologi ekologi integral sebagaimana dijelaskan Paus Fransiskus dalam Laudato Si, merawat ciptaan bukan hanya tanggung jawab etis terhadap lingkungan, tapi menjadi bentuk konkret partisipasi gereja dalam karya penyelamatan Allah. Alam semesta adalah sakramen kehadiran Allah dan kerusakannya merefleksikan kerusakan relasi manusia dengan ciptaan. Nah, tetapi dalam dokumen WCC tentang climate justice juga ditegaskan bahwa krisis ekologis sejatinya adalah krisis spiritual dan antropologi. Sederhananya, kalau kita nggak ramah terhadap alam, jangan-jangan spiritualitas kita juga rusak. Atau sempal, tidak betul-betul spiritualitas yang otentik. Sebab Allah mencintai alam. Karena Yohanes 3 ayat 16 juga bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan cuma buat manusia. Mestinya kita juga bisa menghidupi cinta yang sama yang dihidupi Allah untuk dunia ini. Nah, itu sebabnya kita mau menghidupi memoria pasionis bumi. Kita mengingat luka, concern, ketakutan, harapan bumi lewat upaya kita bersolider dengan masyarakat Papua yang saat ini kehidupannya dipertaruhkan karena kehidupannya akan hancur seandainya PSN akan terus berjalan seperti yang terjadi saat ini. Terakhir, hiduplah sebagai terang, kita perlu bergerak untuk melihat bukan cuma kita punya spiritualitas yang domestik, eklesia domestika, jago-jago kandang, bukan. Tapi itulah sebetulnya fondasi yang kita bangun agar kita menjadi garam dan terang di ruang publik. Di tengah kepungan polikrisis dan kompleksitas masalah kebangsaan di Indonesia, demokrasi yang prosedural, luka Papua yang belum diakui,
krisis ekologi, krisis keluarga, krisis pendidikan, serta tantangan AI, panggilan hiduplah sebagai terang adalah imperatif teologis, spiritual, pastoral, dan etis. Ketika saya dan saudara-saudara menempatkan Ecclesia Domestika sebagai pokok refleksi, termasuk arah yang akan kita jalani dalam arak-arakan oikumene di PGI wilayah Jawa Barat ini, sesungguhnya kita sedang mengajak gereja-gereja untuk pertama, melihat rumah, keluarga, dan komunitas basis sebagai ruang pertama pemulihan, baik trauma personal, luka-luka sosial, dan keretakan ekologis. Kedua, kita mau menjadikan pemulihan bangsa sebagai panggilan mendesak dengan kesadaran ini menjadi proses panjang yang tidak mudah dan tidak ringan. Oleh karena itu, kita perlu menguatkan spiritualitas kita untuk bergantung kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Dan menurut saya ini penting juga sebagai panggilan spiritual. Kalau fokus gereja saudara hanya pada sukses kuantitas, saudara akan semakin bergantung pada kesuksesan kuantitatif. Jemaat yang bertambah, fasilitas yang lebih mewah, dan jangan-jangan di situ saudara tidak betul-betul bergantung kepada Tuhan. Tapi ketika kita secara bersengaja mengambil jalan-jalan sulit bersama mereka yang terluka, hidup kita nggak enak. Dan di situ kita betul-betul akan bergantung kepada pertolongan Tuhan, yang tanpanya kita nggak mungkin bisa terus berjalan. Kita pasti akan terus mohon Tuhan, berikan kami kekuatan menghadapi oligarki yang kuat dan perkasa itu, sementara kami rapuh misalnya. Jadi saudara, ada makna ganda yang bisa kita dapati. Melaluinya spiritualitas dibangun sebagai gereja di Indonesia. Dan sama seperti kalau saudara melayani dalam pelawatan kepada mereka yang berduka, dengan berziarah bersama yang terluka, luka-luka kita juga bisa dipulihkan. Sebab kita tahu kita enggak sendirian. Ada yang lain yang juga ditolong Tuhan bersama kita. Terakhir, kita menghidupi spiritualitas ekologis dan etika AI yang berpihak pada kehidupan. Kiranya Roh Kudus yang menurut Rambo tinggal bersama yang tersisa dan terluka di tengah-tengah sampah-sampah sejarah, menuntun gereja-gereja di Indonesia menjadi komunitas yang setia, tinggal bersama dan di tengah luka, sekaligus berani menyalakan terang pengharapan di rumah-rumah kita, di jemaat-jemaat kita, di ruang publik, demi pemulihan kehidupan bangsa dan terpeliharanya seluruh ciptaan Allah Trinitas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darwin. Bapak Ibu, luar biasa tadi ada banyak hal yang disampaikan sebenarnya. Yang menarik tadi ya, Ecclesia Domestika, kesadaran bahwa memang persoalan kekerasan juga terjadi dalam kehidupan keluarga, dan itu sebabnya PGI sejak beberapa tahun belakangan memang menyuarakan terus gereja ramah anak. Tapi bukan hanya di Tatar, di wilayah gereja, tapi juga harusnya berangkat dari keluarga, karena keluarga adalah gereja yang terkecil gitu ya dalam kehidupan kita. Kemudian juga terkait dengan ekologi, persoalan ekologi. Dan yang menarik Bapak Ibu tadi terkait dengan bagaimana kita bijaksana dengan AI ya, teknologi. Tadi saya langsung mencari ini via AI saja di WA. Saya bertanya kepada AI di WA, siapa Pendeta Darwin Darmawan? Langsung muncul Sekretaris Umum PGI, Pendeta GKI dan lain sebagainya, sepak terjangnya dalam pelayanan dan banyak hal. Dan itu memang tadi ya sudah terekam di dunia maya. Ya, untuk memperdalam
tema tersebut kita akan berdiskusi sejenak sampai dengan jam 12.15, Bapak Ibu. Saya akan membagi ke dalam 2 termin, gitu ya. Dan 1 termin ada 2 pertanyaan atau tanggapan. Sudah ada yang langsung, ada 2 orang yang sangat semangat sekali Pak Darwin. Tolong sebutkan nama, lalu dari mana, gitu ya. Dan tolong langsung saja dengan pertanyaan. Boleh Pandu, silahkan Pandu bisa membantu mic. Ada 2 di depan, ada 2 orang. Ada Bu Ode, langsung saya kenal. Lalu satu lagi saya belum hafal, silahkan. Pandu boleh bantu? Mic. Tes, tes, tes. Berdiri di depan, berdiri di tempat saja. Ya. 2 menit untuk pertanyaannya atau tanggapannya supaya nanti kita bisa termin yang kedua. Silakan sebutkan nama dan langsung saja Pak. Maaf Pak, sebelum mic-nya boleh yang ya sudah. Terima kasih, saya Pendeta Saud Sirait dari Distrik 18 Jabar Tengdi. Maaf Bapak, siapa namanya? Saud Sirait. Pak Saud Sirait. Ya, terima kasih untuk paparan yang luas dari Pak Seku. Hanya saya mau memasuki sebuah alam yang barangkali perlu untuk kita rumuskan dulu. Pertama kata eklesia. Ada 2 di kita, kahal juga jemaat, eklesia juga jemaat. Cuma ada perbedaan yang sangat kontras di sini. Kahal itu benar-benar ritual, jemaat dalam bentuk-bentuk imam-imam besar maupun imam-imam kecil dalam perjanjian lama, dalam dunia Ibrani. Kahal itu. Dan tampaknya tradisi itu yang kita bawa. Jadi kalau disebut gerakan apa seluruh gereja di dunia sekarang ini, ya gerakan priestly movement. Gerakan keimaman yang sangat kontras dengan prophetic movement. Kata eklesia, supaya kita juga hati-hati. Tahun 594 sekitar itu, sebelum Masehi, sebelum Yesus ada, sidang eklesia pertama di Athena kuno. Supaya kita secara etimologis maupun terminologis paham. Jangan-jangan seluruh gereja-gereja di Indonesia sekarang bisa kacau balau dengan pengertian itu. Kahal itu Yerusalem, eklesia itu Roma. Mengapa begitu? Jadi ketika persekusi yang teramat biadab diperlakukan kepada pengikut Kristus, pengikut Yesus, Kristen belum ada pada masa itu. Terutama pada Kekaisaran Nero. Ya, 4 status yang dikenakan kepada pengikut Yesus. Yang paling gawat adalah malum illiciti itu. Seluruh penduduk wajib membunuh. Sebentar Pak Moderator, supaya kita tidak kacau balau pengertian. Boleh langsung saja Pak. Eklesia, enggak ini eklesia ya. Dari mana ini muncul lalu dikenakan kepada kekristenan? Ini terpotong. Buku Marta Sordi, ya, Christian History in Imperium Roman, itu barangkali sangat menolong. Eklesia itu dikenakan Lukas ketika pembantaian, ketika persekusi. Tidak kahal, diubah itu. Sehingga nanti kalau kita eklesia domestika, kita memahami. Saya potong aja yang terakhir,
Supaya kita juga hati-hati dengan kata eklesia domestika, tadi eklesia itu supaya paham. Ini yang membuat dunia berubah, eklesia exkalio ini yang diterapkan Lukas kepada para pengikut Yesus. Sampai masuk ke rumah-rumah. Rumah yang paling utama dimasuki siapa? Oleh Lydia, Dorcas, Paulus sudah di Roma juga ditahan, dan lain sebagainya. Helena, ibu Kaisar Konstantin. Kemudian dibaptis. Anaknya si Konstantin, Kaisar, tidak dibaptis. Mengeluarkan pengumuman, I am a protector of Ecclesia. Tahun 300. Jadi supaya kita memahami itu, jangan-jangan kita akan rekonstruksi ulang pemahaman teologis kita. Ya, jadi Yesus mengapa tidak diciptakan? Seperti Adam. Mengapa mesti dilahirkan? Karena pentingnya keluarga itu. Segala sesuatu dimulai Tuhan. Pemberitaannya, karya keselamatannya melalui kelahiran di tengah keluarga. Yesus bisa aja diciptakan oleh Tuhan. Pemahaman ini saya kira belum ada, dosen manapun belum ada. Mengapa Yesus dilahirkan? Ada pernah buku baca itu? Saya sedang menulis itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan langsung ke Bu Ode. Ya, tadi berarti sifatnya memperkaya ya pemahaman tentang eklesia domestika. Silakan Bu Ode langsung. Ya, terima kasih Pak Darwin yang baik. Saya Ode dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Dalam kesempatan ini saya sebagai undangan. Ketika Pak Darwin menjelaskan tentang tema saat ini, ada 2 pertanyaan, tapi mohon maaf jika terlalu kritis. Pertanyaan yang pertama, dari seruan ke konsekuensi. Ketika Pak Darwin tadi menjelaskan jika gereja sungguh menjadi terang, konsekuensi apa yang rela kita tanggung, Pak? Ketika terang itu berhadapan dengan kuasa politik, kemudian kuasa ekonomi, dan dengan mayoritas agama. Apakah PGI siap kehilangan akses, Pak, untuk fasilitas atau kenyamanan demi kebenaran? Dan yang agar tidak panjang, rumah yang tidak aman. Tadi dijelaskan ketika eklesia domestika dielu-elukan gitu ya, apakah PGI cukup jujur mengakui bahwa rumah juga bukan menjadi ruang, bahwa rumah juga bisa menjadi ruang kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak. Apa langkah PGI jika rumah itu justru menjadi sumber luka, termasuk gereja? Gereja ini adalah rumah kami, rumah kita. Justru gerejalah justru yang menjadi sumber luka. Di dalamnya bisa jadi luka karena eksternal atau internal, misalnya gereja yang luka karena penutupan rumah ibadah. Sejauh mana PGI memerhatikan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ode. Tadi pertanyaan dari Pak Sirait itu lebih memperkaya sifatnya. Lalu yang kedua dari Bu Ode, apa konsekuensi ya? Konsekuensi berhadapan dengan kuasa politik dan lain sebagainya tadi. Lalu juga bagaimana persoalan luka di tengah-tengah gereja, tengah-tengah keluarga, bagaimana PGI. Nanti termin kedua kita akan lanjut. Silakan Pak Darwin. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu, apa yang tadi Pendeta Saud Sirait jelaskan adalah pendasaran sekaligus arah teologis yang mestinya kita hayati ketika masing-masing kita berbicara soal eklesia. Eklesia itu bukan kumpulan para klerus, bukan kumpulan para pimpinan saja. Eklesia itu adalah, tadi istilahnya baik, movement profetik. Dan itu tidak ditentukan 1, 5, 10, 15 orang. Semua gereja. Sebab yang diselamatkan itu bukan cuma pimpinan gereja. Nah, dalam pemahaman seperti itu, saya mengajak ketika kita bersidang, kita juga mau membawa apa-apa yang kita diskusikan dan menjadikan ini sebagai arak-arakan oikumene masing-masing sinode saudara, kelasi saudara. Sebab yang sering terjadi
gerakan gereja itu direduksi menjadi gerakan para klerus. Dan ini yang dalam definisi Pak Pendeta Saud sebut sebagai kahal, bukan eklesia. Ada tambahan menarik kenapa Yesus sebagai Allah harus menjadi manusia. Karena ini adalah bagian dari pentingnya kita menghayati eklesia tadi sebagai keluarga. Ya. Lagi nulis buku, kapan bukunya selesai ini Pak Pendeta? Nanti, di kepala, katanya lagi ditulis tadi ya. Semoga ada, nanti kita bisa jadikan ini materi yang memperkaya kita bergereja. Terima kasih Pak Saud, ini refleksi yang bernas dan sangat-sangat teologis ya. Nah Bu Ode, konsekuensinya apa kalau kita hidup sebagai terang? Konsekuensinya banyak Bu ya. Waktu PGI tolak tambang, saudara-saudara, PGI ini berada dalam kelompok yang melawan arus dalam tanda petik. Sebab ormas-ormas keagamaan yang ditawari mengambil tawaran ini. Sesuatu yang sangat manusiawi. Sebab uang yang mungkin didapat di balik tambang ini, itu uang yang maha besar. Gak sembarangan. Selesai menolak, godaan untuk PGI memikirkan kembali pilihannya menolak tambang itu masih ada Bu Ode. Saya baru 2 bulan jadi sekum dapat WA. Pak, ada tim yang siap membackup PGI kalau mau terima konsesi. PGI tahu beres, gak usah repot. Itu godaan. Tapi juga ada proses-proses intimidasi dan lain-lain. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau kita mau tinggal di dalam luka, kerapuhan manusiawi, di situ kita punya ruang untuk betul-betul minta tolong Tuhan. Yang menolong kita selalu ingat kepada Tuhan, kuat dalam pergumulan dan lain-lain. Saya suka refleksi Rambo tadi, tinggal di Sabtu Sunyi itu tinggal di tengah-tengah luka. Yang kita tahu belum selesai, masih sunyi. Kita tahu Yesus belum bangkit. Tapi kita tahu akan bangkit. Nah makanya dikatakan gereja-gereja di Indonesia perlu mengakui luka-lukanya, kerapuhan-kerapuhannya, ketakutan-ketakutannya. Saya sama Pak Ketum PGI beberapa hari ini bercanda satu sama lain. Bro, kalau di sel kita sebelahan ya katanya. Pak Jeki bilang, yang di sel yang badannya gede lah, orang kecil kayak saya gak usah di sel, saya bilang. Atau Pak bercanda-bercanda, Pak ini perlu ditambah anggaran buat pengaman. Kalau kita kemana-mana, kita ketakutan. Candaan-candaan ini, candaan-candaan yang menurut saya jujur. Kami masing-masing manusia biasa yang punya kekhawatiran, perlu antisipasi. Tapi ini pilihan teologis yang kami ambil bersama Tuhan. Justru ini memberi ruang teologis yang sangat besar untuk kita sebagai gereja terus bergantung pada Tuhan. Bandingkan kalau kita mengambil pilihan-pilihan yang aman, nyaman dan gampang. Ya enak. Ya fasilitas yang didapat dari tambang itu gak main-main misalnya. Atau sudahlah. Ini direkam gak ya Pak? Ini direkam. Oh direkam, kalau direkam gak usah saya ngobrol kalau gitu. Ya kira-kira begitu ya, gak gampang. Dan karena itu jadikan ini gerakan bersama. Waktu sidang MPL di Merauke kita mendeklarasikan tolak PSN. Kami wanti-wanti, jadikan ini gerakan gereja. Bukan cuma Salemba 10. Sebab kalau hanya Salemba 10 yang dianggap mewakili gereja-gereja, Bapak Ibu diam, Bapak Ibu tidak ikut berjuang, Bapak Ibu gak mau tinggal bersama dengan mereka yang terluka di Papua, siapa yang mau memperhatikan? Siapa yang mau mendengarkan? Dan itu akan dengan gampang dipatahkan.
Berapa hari lalu kami diskusi dengan pemikirnya, seorang profesor dari luar, dia bilang gerakan ini perlu didukung paling sedikit 30% masyarakat Indonesia. Kalau enggak, sulit. Nah, bersedia enggak Bapak Ibu berjalan bersama gereja-gereja di Indonesia? Sebab yang disebut PGI itu bukan di Salemba. Tadi saya senang, Pak Saud bilang ini bukan gerakan para pemimpin. Ini gerakan GKP, gerakan GPIB, gerakan GKI, gerakan GBI, gerakan kita semua. Jadi saya mau menyingkat jawaban saya. Konsekuensi apa? Banyak dan tidak mudah. Kalau kami sendirian mungkin kami tidak kuat memikulnya. Maka Bu Ode dan teman-teman bersediakah bersama-sama berjalan dalam arak-arakan oikumene menyuarakan keadilan, keutuhan ciptaan dan perdamaian. Lalu yang Bu Ode juga sampaikan tadi secara kritis, bagaimana kalau ternyata gereja sendiri bukan jadi ruang aman. Sebab di sana ada pelanggaran, ada kekerasan secara seksual misalnya. Kita harus akui luka-luka ini. Dan kita berpulih sebagai gereja Tuhan. Gak boleh disangkal, gak boleh ditutupi. Bagaimana kita bisa sembuh kalau kita tidak tahu kita sakit? Saya kira pokok pikiran ini menolong kita juga melihat gereja menjadi gereja lah. Kalau pakai eklesia tadi kan, kita ini kan orang yang dipanggil dari kegelapan. Kita bukan terang loh. Siapa bilang gereja terang? Gak ada definisi dalam Alkitab gereja itu terang. Kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Kalau kita bisa terang bukan karena kita hebat. Kalau kita bisa baik bukan karena kita baik. Kalau kita benar karena kita dibenarkan. Itu kan arti penebusan Tuhan. Jadi saya kira pertanyaannya kemudian bukan bagaimana kalau gereja tidak jadi ruang aman. Gereja bisa jadi ruang tidak aman kok. Tapi kita mau menuju terang Tuhan. Menjadi gereja yang berpulih dari luka-luka. Hidup di Sabtu Sunyi tadi. Untuk menyongsong terang Tuhan yang bangkit. Kira-kira demikian, Pak Moderator. Ya, ini menjadi topik menarik sebenarnya terkait dengan itu ya. Bagaimana gereja seharusnya bukan sekedar mengakui luka, berpulih, tapi juga ada hal yang harus terus diupayakan supaya kekerasan itu tidak lagi terjadi seharusnya. Ya, kita akan masuk ke dalam termin yang kedua. Tadi sudah ada satu Bapak di pojok. Silakan satu orang lagi jika ada yang masih mau menanggapi atau bertanya. Kita masih ada waktu 10 menit. Tadi dari panitia, ketua panitia mengatakan sampai jam 12.10 ya, sampai jam 12.20 kita akan makan siang. Makan di siang hari, maaf. Baik, tidak ada, silakan Pak. Boleh menyebutkan nama, asal. Iya, saya Penatua Paulus Tenda, gereja asal dari GPIB, tapi mewakili juga dari Mupel Kabupaten PGIS Kabupaten Bekasi. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Kita diperkaya oleh berbicara mengenai teologi. Tadi sudah disampaikan bagaimana bicara tentang eklesia. Tapi dalam paparan itu juga kita melihat ada realitas hidup bahwa terjadi kekerasan di generasi muda, bahkan anak-anak. Nah, saya melihat bahwa generasi kita ini, generasi X atau baby boomers yang ada, mungkin 10 atau 20 tahun lagi, kita tidak ada lagi. Kita ini tidak ada lagi. Yang harus kita pikirkan bagaimana
generasi generasi Z, alfa, beta, kesenjangan berpikir. Kita terlalu tinggi dengan konsep bicara tentang teologis, tapi generasi sekarang tidak mau dengan hal-hal seperti itu. Nah, tentunya kita harus menyiapkan regenerasi. Generasi orang Kristen, generasi Z ini. Cara berpikir itu jauh sekali, tidak sama. Kita seperti tadi, kita mau terangin dengan sejago apapun. Ini generasi Z, dia cuma ketawa-ketawa. Ini nggak realistis. Nah, tentunya PGI sebagai wadah mempersiapkan generasi ke depan, kira-kira apa yang harus kita berikan? Karena kita sebentar lagi 10-20 tahun udah gak ada lagi. Yang ada generasi, jangan sampai kehilangan seperti generasi-generasi orang Kristen yang ada di Eropa. Mereka lebih condong melihat realitas, jawaban-jawaban, enggak cuma dengan jawaban-jawaban retorika. Jadi kira-kira apa? PGI mempersiapkan program untuk regenerasi kita ke depan supaya tidak terjadi gap antara generasi sekarang dan ke depan, dan akan nyambung terus dengan yang namanya firman Tuhan. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi? Paulus. Bapak Paulus. Baik, terima kasih Pak Paulus. Ada satu lagi? Oh, paling belakang. Terakhir ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Jeffrey, pastornya dari utusan dari GPIB Mupal Jabar 1. Kita menurut saya ya tetap harus mengedepankan yang namanya logika dan realita. Ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan dan pertanyakan juga di tempat ini. Yang pertama, ketika Bapak dalam pengantar mempertanyakan tentang hasil dari survei lembaga-lembaga yang memprediksi tentang hasil pemilu, bagi saya itu bukan hanya mempertanyakan kredibilitas dari lembaga survei seperti Litbang Kompas yang pekerjaannya bukan hanya melakukan survei berkaitan dengan pemilu, tetapi berbagai macam isu yang terjadi di masyarakat. Bapak mempertanyakan kredibilitas dari lembaga survei. Kedua, Bapak mempertanyakan tentang institusi jurusan-jurusan statistik. Apa yang mereka ajarkan itu berarti sesuatu yang tidak realistis. Itu yang pertama. Lalu masuk ke dalam topik. Tadi membahas tentang luka-luka yang terjadi di Papua. Pertanyaan saya, sikap kita sebagai gereja ataupun PGI ketika orang Papua melakukan kekerasan dan menimbulkan korban seperti tadi kan ada di YouTube pilot dan kopilot mati itu ditembak oleh sama mereka. Itu sikap gereja seperti apa? Karena kan yang bertugas sebagai tentara di sana itu mungkin juga saudara kita yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga kesatuan NKRI. Lalu tadi berbicara tentang pemulihan. Yang ingin saya pertanyakan, pemulihan itu berarti kan ada satu kondisi yang baik, kemudian terjadi sesuatu yang membuat kita harus memulihkan keadaan itu. Nah, titik-titik pemulihan itu di mana terjadinya? Ketiga, yang terakhir, saya orang Poso dan gereja adalah bagian dari kekerasan yang terjadi pada saat itu.
Saya ingat bahwa yang memimpin gerakan kami melawan saudara-saudara yang Muslim itu adalah KMJ. Kalau bahasa kami sekarang KMJ, pendeta pemimpin di situ. Bapak saya bekerja sebagai berfungsi sebagai driver. Bisa langsung pada pertanyaannya Pak? Pertanyaannya adalah tadi konteks pemulihannya akan seperti apa? Karena kita gereja memang terlibat langsung dalam konflik itu. Itu yang pertanyaan terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Ada 3 pertanyaan Pak Darwin. Yang pertama tadi Pak Paulus ya, maaf tadi Pak Jeffrey. Pak Paulus dulu. Pak Paulus, kalau kita jujur melihat di sebagian besar gereja, maka power ada pada kelompok-kelompok yang sudah relatif tua. Nah itu sebabnya orang muda tidak merasa gereja itu jadi rumah buat mereka. Dan sedikit banyak itu juga disebabkan karena cara berpikir kita menaruh power centernya pada orang-orang baby boomers salah satunya. Lihat saja kita ini di sini. Yang di bawah 40 gak yakin ada banyak ya. Ini rata-rata di atas 40. Nah, beberapa gereja sekarang sudah menghidupi intergenerasional leadership, kepemimpinan intergenerasi. Tidak boleh kita berpikir remaja atau orang muda masa depan gereja. Yang harusnya kita katakan remaja atau orang muda masa kini gereja. Kalau kita berpikir mereka masa depan, mereka nanti hanya memimpin nanti, pas sudah tua juga. Tetapi yang lebih parah dari itu, kita berpikir kitalah yang lebih tua, yang lebih layak dan berhak untuk memimpin gereja. Maka tidak heran misalnya, kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk orang-orang tua di gereja, kita akan dengan cepat memutuskan untuk mendukung. Tapi kalau ada kebutuhan-kebutuhan anak-anak dan remaja, kita dengan gampang bilang, itu bukan prioritas kok. Pakai aja yang masih ada, gak usah dianggarkan. Ini saya bicara pada konteks saya di GKI ya. Dan saya duga itu juga terjadi di banyak gereja Protestan lainnya. Nah PGI tidak punya jemaat Pak. Maka program dia sebetulnya lebih kepada upaya memberikan penyadaran kepada pimpinan-pimpinan gereja. Untuk melihat bahwa gereja itu juga di dalamnya anak-anak, di dalamnya orang muda, di dalamnya orang tua dan lansia. Dan harusnya sebagai satu tubuh Kristus, no one left behind. Tidak ada satu orang pun boleh ditinggalkan atau di belakang. Nah bagaimana kita bisa mendorong gereja-gereja di lingkup PGIW Jawa Barat menyadari isu penting ini? Mau nggak kita mengadres misalnya upaya penyadaran intergenerational leadership, termasuk di dalamnya gender ya, nggak boleh cuma laki-laki. No one left behind. Kira-kira begitu Pak. Di PGI membentuk Biro Keluarga Anak. Dan kita akan berupaya sedapatnya memberikan upaya-upaya penyadaran teologis agar isu-isu ini dikonsider oleh gereja-gereja anggota PGI. Di luar itu kita tidak bisa. Karena yang disebut gereja sebetulnya bukan PGI, tapi saudara-saudara yang punya jemaat. Ya. Nah, pertanyaan Bapak Jeffrey ya? Pak Jeffrey ada 3. Yang pertama tadi saya jawab dulu, apa sikap PGI terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan masyarakat Papua? Sikap kita keras. Ada pernyataan pers yang juga beredar, kita menolak kekerasan atas dasar apapun. Ada Pak, Bapak bisa coba browsing di IG pgiofficial.org.id. PGI tidak partisan, menolak pembangunan, menolak atau mengkritisi pemerintah asal-asalan, tidak. Yang PGI perjuangkan adalah kemanusiaan, yang PGI perjuangkan adalah keadilan,
yang PGI perjuangkan adalah kelestarian lingkungan. Siapapun yang menolak itu, PGI akan bersuara mengatakan itu harus ditolak. Nah, itu sebabnya kita juga tidak anti pada PSN. Sejauh PSN itu betul-betul berbasis pada kebijakan yang akademis. Memberi ruang pada dialog-dialog terhadap masyarakat yang rumahnya terganggu. Ini yang belum dilakukan, Pak. Ini mama-mama Papua cerita, bayangkan rumah kami dimasuki, dalamnya diambil, tapi kami tidak diajak ngomong. Teman-teman gak menolak kok. Silakan ngobrol hati ke hati dengan tulus. Kau mau apa? Kami dapat apa? Adilkah tidak? Ini bahasa mereka ya. Ayo kita duduk sama-sama. Nah ini yang kita kedepankan sebetulnya Pak. Jadi ini bukan partisan, kita nggak pakai akal dan lain-lain. Termasuk ketika saya mengutip prinsip demokrasi adalah prosedur bisa diprediksi. Nggak boleh Pak aturan pemilu diketok deket-deket. Kalaupun nanti jujur pemilunya orang akan menafsir wah ini nggak demokratis gitu. Karena kok deket-deket dan hasilnya sebetulnya luber, langsung umum bebas rahasia. Kalau kemudian mekanisme survei itu persis koma-komanya, wajar kemudian orang berasumsi macam-macam. Ya tentu saja sebagai negara demokrasi kita harus jujur juga, demokrasi kita belum substansial. Indikatornya apa? Kalau di poin itu kita boleh berdebat, di poin keadilan sosial rasanya kita sama Pak. Coba tengok indikator makroekonomi bangsa ini. Rasio Gini kita ini Pak gapnya, yang kaya dan yang miskin. Contoh, kenapa kita menolak tambang? Bukan menolak tambang, karena saya juga pakai hasil tambang ini Bapak Ibu. Ya. Tetapi perhatikan, di tempat di mana pertambangan dilakukan, masyarakatnya miskin. Padahal itu alam dekat mereka. Yang kaya siapa? Pemilik tambang, korporasi, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi sikap PGI adalah sikap yang berbasis iman, rasionalitas, tapi juga keberpihakan terhadap nilai-nilai Kristiani. Terima kasih suara-suara kritis ini masukan yang baik buat kita berdiskusi ya. Tapi yang terakhir tolong bareng-bareng kami berjalan menghadirkan perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan. Sebab yang disebut gereja-gereja itu bukan cuma di Salemba, tapi juga di Jawa Barat, termasuk gereja-gereja Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Darwin. Saya pikir tadi itu sekalian pernyataan terakhir ya, yang menutup sesi penjelasan tema PGI. Ada banyak tadi PR-nya dan pengingatan bahwa gereja bukan hanya yang di Salemba, tapi justru malah kita yang ada di tengah jemaat masing-masing, yang harusnya mendukung apa yang terus diperjuangkan oleh PGI. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita mengakhiri sesi ini, terima kasih banyak Pak Darwin. Saya serahkan kembali ke panitia.